Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Devardila dari kelas gizi 2A. Kali ini kita akan melakukan uji coba kandungan protein pada bahan makanan. Oke, untuk mengetahui langkah-langkahnya dan juga bahan dan alatnya, langsung aja. Untuk alatnya yaitu ada Untuk langkah kerjanya, kegiatan 1, siapkan kertas HPS, lalu potong kertas menjadi 6 bagian dan diberi label masing-masing potongan dengan nama bahan uji. Satu potongan kertas untuk satu label jenis bahan uji. Nah, yang pertama, oleskan secara merata kuning telur pada potongan kertas yang berlabelkan kuning telur. Kemudian keringkan dengan diangin-anginkan. Kemudian lakukan langkah yang sama pada kertas uji lainnya. Nah, ini dia setelah semua kertas HPS kita olesi dengan masing-masing bahan uji, kita keringkan beberapa menit dengan cara diangin-anginkan. Nah, setelah beberapa menit kertas bahan uji kita keringkan, sekarang kita bandingkan kertas bahan uji yang setelah dikeringkan dengan kertas yang tidak diolesi dengan bahan uji. Yang pertama, kuning telur. Kuning telur memiliki bau yang gurih dan sangat amis. Sedangkan kertas yang tidak diolesi dengan bahan uji tidak memiliki aroma bau. Kemudian putih telur, kertas yang telah diolesi dengan putih telur memiliki bau sangat yang gurih amis. Dan sedangkan kertas yang tidak diolesi dengan bahan uji tidak memiliki bau. Yang selanjutnya yaitu susu. Susu memiliki aroma yang gurih, sedangkan kertas yang tidak diolesi dengan bahan uji tidak memiliki bau sama sekali. Kemudian pasta keju. Pasta keju memiliki aroma yang gurih sekali, sedangkan kertas yang tidak diolesi tidak memiliki bau apapun. Selanjutnya tepung terigu. Tepung terigu bau yang gurih. Sedangkan kertas HPS yang tidak diolesi dengan bahan uji juga tidak memiliki bau sama sekali. Yang terakhir yaitu kertas yang diolesi dengan sari buah. Memiliki aroma yang manis. Sedangkan kertas yang tidak diolesi dengan bahan uji sari buah tidak memiliki bau. Langkah selanjutnya yaitu bakar kertas bahan uji dengan api lilin. Baui aroma yang muncul dari proses pembakaran dan bandingkan dengan kertas yang tidak dibakar. Oke, yaitu yang pertama kuning telur.
Yang kedua yaitu putih telur. Saat pembakaran ini baui aromanya. Yang selanjutnya yaitu susu. Kemudian pasta keju. Tepung terigu. Kemudian sari buah. Nah, setelah beberapa sampel kita bakar, kemudian mencium bau dari kertas bahan uji yang dibakar dan membandingkannya dengan kertas yang tidak diolesi dengan bahan uji dan tidak dibakar. Oke, selanjutnya kita melakukan uji kegiatan yang kedua, yaitu yang pertama, siapkan bahan uji yaitu putih telur dan air mineral, kemudian mencampurkannya. Dan kemudian aduk sampai kurang lebih 20 kali akan. Nah, siapkan 4 buah gelas transparan yang diberi label 1A, 1B, 1C, dan 1D. Isikan bahan uji ke tiap-tiap gelas. Masukkan bahan uji 1 ke tiap gelas sebanyak 10 sendok teh. Nah, yang pertama, masukkan air garam pada gelas 1A. Nah, sebelum dimasukkan garam, amati terlebih dahulu larutan sebelumnya sebelum diberikan perlakuan uji. Masukkan air garam ke dalam gelas 1A. Lalu kemudian amati sebelum diaduk dan bahan setelah diaduk. Lalu bandingkan gelas dengan gelas 1D sebagai kontrol positif. Lalu tambahkan larutan sabun cuci piring pada sampel 1B. Kemudian tambahkan larutan cuka pada sampel 1B. Amati larutan sebelum diaduk dan sesudah diaduk. Lalu bandingkan dengan gelas 1D dan 1B. Lalu uji sampel pada gelas 1C dengan tambahan air sabun. Amati bahan sebelum uji
Uji kedua sama saja caranya seperti uji pada pertama tadi, namun ini menggunakan sampel kuning telur. Campurkan air mineral dengan kuning telur, kemudian aduk hingga 20 kali adukan. Kemudian tambahkan bahan uji 2 pada masing-masing gelas yang diberi sampel 1A, 1B, dan 1C dan 1D sebanyak 10 sendok. Nah, yang pertama pada gelas 1A, tambahkan air garam pada gelas 1A. Kemudian amati sebelum diaduk dan setelah diaduk. Lalu bandingkan gelas 1A dengan gelas 1D, yaitu sebagai kontrol positifnya. Nah, yang kemudian yaitu gelas 1B. Tambahkan cuka ke dalam gelas 1B. Amati gelas 1B sebelum diaduk dan sesudah diaduk. Kemudian bandingkan gelas 1B dan gelas 1D. Setelah itu, gelas 1C tambahkan air sabun, lalu amati sebelum diaduk dan setelah diaduk. Lalu bandingkan dengan gelas 1D sebagai kontrol. Nah, oke, sekian uji coba protein pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.